Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im al-ayah. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, sahabat MUI TV dan seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini sama-sama kita masih bisa berkumpul dan bermuajahah dalam program Kalam Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang baik akan Allah berikan kenikmatan. Al-Imam Ibnu Jarih di dalam tafsirnya At-Tabari, lafi na'im beliau bagi menjadi tiga. Lafi na'im yang pertama, na'imun fid dunya. Lafi na'im yang kedua, na'imun fil barzah. Yang ketiga, lafi na'im, na'imun fil akhirah. Maka orang-orang yang baik akan Allah berikan kenikmatan di tiga alam. Alam yang pertama alam dunia, alam yang kedua alam barzah, yang ketiga adalah alam akhirat. Sahabat MUI TV, yang pertama lafi na'im, yang pertama na'imun fid dunya, kenikmatan di alam dunia. Orang-orang yang pertama akan Allah berikan kenikmatan di alam dunia. Lalu yang baik itu orang yang seperti apa sih? Orang yang baik itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sadar akan titipan Allah, bahwa harta yang didapat, rezeki yang dikasih oleh Allah, ada yang harus diberikan di jalan Allah. Ketika Allah pinta, mereka langsung belanjakan di jalan Allah. Maka orang-orang yang baik, mereka selain rajin ibadah, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan orang-orang yang sadar akan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang rajin sedekah, yang gemar bersedekah, berinfak, berwakaf di jalan Allah, mereka sumbangkan hartanya, sebagian rezekinya di jalan Allah, adalah orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakha bimakna dermawan. As-sakha bimakna dermawan syajaratun fil jannah. As-sakha syajaratun fil jannah. As-sakha bimakna dermawan, sebuah pohon yang berada di dalam surga. Orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan orang-orang yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, mereka ketika Allah pinta langsung membelanjakan hartanya di jalan Allah. Hakikatnya mereka sedang bergelantungan dengan pohon as-sakha yang rantinya menjalar sampai ke alam dunia. Maka orang-orang yang baik kepada Allah, orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak di jalan Allah, hakikatnya mereka sedang bergelantungan dengan pohon as-sakha yang nanti akan membawa dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sejarahnya, saudara, orang-orang yang baik kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, tidak ada sejarahnya mereka miskin, tidak ada sejarahnya mereka susah. Bahkan kata Nabi, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, justru harta itu akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Namun sebaliknya orang-orang yang bakhil,
orang yang medit, kikir, buntut gasiran, bol kuning, wah macam-macam segala macam dah tuh. Orang-orang yang pelit. Al-bukhlu syajaratun finnar. Sebuah pohon yang berada di dalam neraka yang rantingnya pun menjalar sampai ke dunia. Maka orang-orang yang bakhil, medit, kikir, hakikatnya pun mereka sedang bergelantungan dengan pohon al-bukhlu yang nanti akan membawa dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baik di alam dunia ini akan Allah berikan kenikmatan. Tidak ada sejarahnya dan bahkan sering kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak, berwakaf di jalan Allah. Ketika ada pembangunan masjid, mereka bantu. Pembangunan mushola, mereka sisihkan. Pembangunan majlis taklim, pesantren, mereka bantu. Ketika Allah pinta, langsung dibelanjakan hartanya di jalan Allah. Ternyata mereka adalah orang-orang yang bahagia, senang. Orang-orang yang dijamin kehidupannya oleh Allah. Tidak ada dari mereka orang-orang yang susah dan bahkan melarat. Itulah kenikmatan yang Allah jamin bagi mereka orang-orang yang baik. Yang pertama adalah di alam dunia. Lalu yang kedua, naimun fil barzah, kenikmatan di alam barzah. Ketika nanti seluruh manusia sudah meninggal dunia, bahkan kita atau saya contohnya ketika nanti meninggal masuk alam selanjutnya, alam barzah. Seandainya orang-orang yang sudah meninggal dunia kemudian diberikan kesempatan hidup walau kana saatan, walau kana hanya sesaat, sebentar, tentu apa yang akan mereka katakan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa. Tentu mereka akan bersedekah. Kenapa? Sebab sedekah begitu besar manfaatnya. Orang-orang yang rajin sedekah, berinfak, berwakaf, orang-orang yang membantu pembangunan masjid, pembangunan mushola, yayasan, pesantren, yatim piatu, peduli terhadap lingkungan, sayang kepada fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Ternyata amal-amal mereka nanti begitu besar manfaatnya ketika mereka sudah masuk alam barzah. Alam barzah yang sempit menjadi luas. Dosa dihapuskan, azab diangkat, siksa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, selain mereka mendapatkan kenikmatan di alam dunia, alam barzah, tentunya harapan kita semua ketika nanti kita sudah sama-sama dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk persidangan Allah, masuk mahkamah Allah. Mungkin di alam dunia kita masih bisa bernego, kita masih bisa meminta sesuatu agar diringankan, tapi tatkala nanti sudah di persidangan Allah, masuk dalam persidangan Allah, tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali amal soleh. Maka orang-orang yang baik, orang-orang yang menjalankan ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, dan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, orang-orang yang sadar akan titipan Allah, nanti akan Allah berikan jaminan, baik di alam dunia, alam barzah, dan juga nanti ketika masuk di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang baik. Yang pertama, kenikmatan di alam dunia, kebahagiaan, keselamatan di alam dunia. Yang kedua, kebahagiaan, keselamatan di alam barzah. Yang ketiga adalah kebahagiaan, keselamatan, kenikmatan nanti ketika masuk di persidangan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu semua. Sesuai kata Allah, innal abrara lafi naim. Orang-orang yang baik nanti akan Allah berikan kenikmatan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan tiga kenikmatan itu, baik di alam dunia, alam barzah, dan juga nanti ketika kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MUI TV dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan kalam Jumat ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Sekian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.